Kenapa komunikasi itu susah? Saya pernah punya sebuah pengalaman yang cukup aneh ketika berbicara dengan seorang pebisnis. Pengalaman itu begitu mengesankan, sehingga itu meninggalkan jejak yang kuat di memori saya ya. Waktu itu kami sedang mendiskusikan strategi yang tepat untuk dilaksanakan oleh brand beliau. Berbagai strategi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, semuanya kami bahas satu persatu. Awalnya diskusi berjalan baik-baik aja ya. Obrolan kami pun terasa masih nyambung ya dan produktif. Hingga akhirnya saya sadar, kalau diskusi ini pelan-pelan berubah menjadi sebuah monolog ya. Apa yang saya coba komunikasikan seperti tak tembus ya ke pikiran sang pembisnis itu. Ia bersuara dan merespon sekenanya saja. Ia mendengar tapi ia tak menyimak perkataan saya. Seperti ada dunia yang sibuk explore di dalam pikirannya sendiri ya. Pebisnis itu bagai masuk ke dalam mode autopilot dan tak lagi fokus menanggapi apa yang menjadi pembahasan diskusi. Raganya saja yang ada depan saya ya, tapi tidak pikirannya. Di momen itu saya jadi tertegun dan berpikir, mungkinkah apa yang saya sampaikan itu terlalu kompleks? Atau memang pembahasan ini tak menarik untuknya? Atau bahkan ya memang sama sekali tak penting? Bagaimana saya bisa berkolaborasi dalam eksekusi kalau kami aja nggak nyambung ya dalam berkomunikasi seperti ini? Ketika saya menyinggung soal ketidakfokusan ini, pebisnis itu hanya menjawab bahwa ia mendengarkan kok. Ya ini sungguh membingungkan nih. Dan ya benar saja, diskusi pun diakhiri dengan alot ya, sehingga tak ada strategi yang benar-benar dipilih untuk dieksekusi. Pengalaman ini sudah berkali-kali saya alami. Diskusi yang dilakukan oleh dua orang terasa seperti sebuah monolog dengan diri sendiri ya. Setiap orang yang hadir, mereka tidak saling berdiskusi satu sama lain. Mereka memang terlihat sedang berdiskusi ya, tapi sebenarnya mereka hanya sibuk berdiskusi dengan suara-suara yang ada di pikirannya masing-masing. Pikirannya tak berada di sini ya. Mereka mengawang-awang dalam skenario yang mereka rasa lebih penting dari situasi yang saat ini sedang mereka hadapi. Ada juga pengalaman lainnya yang tak kalah menarik. Saya pernah menyaksikan seorang calon pembeli yang menghubungi seorang founder brand ya, lewat sebuah akun media sosial. Pada chat itu, si calon pembeli meminta bantuan untuk dijelaskan tentang kandungan gizi dari produk yang dijual. Lalu sang founder segera membalas chat itu dengan kalimat yang menyatakan kalau ia tak bersedia untuk membuka informasi tersebut, karena itu bagian dari rahasia dapur. Sang calon pembeli pun merasa kebingungan atas balasan itu ya. Ia hanya meminta sebuah penjelasan tentang kandungan gizi yang sebenarnya juga sudah tertera kok secara publik di kemasan produk. Setelah membaca chat tersebut, saya kemudian bertanya kepada sang founder, apa yang ia tangkap dari pertanyaan si calon pembeli ya. Sang founder pun kemudian menjelaskan dengan panjang lebar. Ia menganggap bahwa pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan jebakan yang akan menuntunnya untuk membuka resep dari produk yang dia jual. Dulu ia pernah mendapatkan pertanyaan yang mirip sehingga ia tak lagi mau merespon pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Ternyata, sebuah pengalaman buruk yang dialami oleh founder membuatnya memiliki prasangka dan ekspektasi terhadap sebuah situasi. Dan ekspektasi inilah yang kemudian ia adaptasi menjadi sebuah kacamata untuk mempersepsikan realita ya. Realita bahwa setiap orang yang bertanya tentang kandungan gizi, pasti orang tersebut akan menjebaknya. Dari pengalaman kecil ini, saya jadi mendapatkan perspektif baru tentang betapa kuatnya ya pengaruh sebuah ekspektasi dalam mempersepsikan realita. Seperti sebuah lensa yang kerap membiaskan cahaya, ekspektasi juga dapat membiaskan proses komunikasi. Ekspektasi mampu menyetir pikiran dan tindakan seseorang dalam merespon dan memaknai realita. Di pengalaman lainnya, saya juga pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki cara pandang yang tak umum terhadap realita. Saat saya pertama kali berjumpa dengan orang tersebut, saya selalu terpukau pada pemikiran mereka ya. Pemikiran-pemikiran itu kerap membuat saya tenggelam dalam lautan pertanyaan ya, dan juga rasa bingung tentunya. Diskusi saya bersama mereka pun selalu memiliki akhir yang tak terduga ya, bagai film yang penuh dengan plot twist ya. Upaya-upaya komunikasi yang saya lemparkan seringkali mendapatkan respon yang jauh dari ekspektasi saya. Seperti mereka dan saya ini tak hidup di dunia yang sama. Saya pun menjadi semakin penasaran dan mencoba untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait cara pandang mereka ini. Jawaban yang mereka berikan juga biasanya adalah sebuah kesimpulan dari berbagai pengalaman hidup yang unik. Terkadang sulit bagi saya ya untuk ikut mempercayai pengalaman-pengalaman itu. Namun, saya tak merasa berhak untuk menghakimi ya. Terlepas dari apa pendapat saya terhadap pemikiran mereka,
pengalaman itu telah menjadi bagian dari sebuah keyakinan yang ada di orang-orang itu. Fakta bahwa keyakinan tersebut lalu menjadi dasar bagi mereka untuk mempersepsikan realita tentu membuat saya takjub ya. Sejak itu, pikiran saya menjadi semakin terbuka. Ternyata ada orang-orang yang hidup dengan kacamata ini. Dan dari kacamata itu pula, mereka menginterpretasikan sebuah upaya komunikasi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan barusan, saya jadi memiliki sedikit gambaran bagaimana miskomunikasi dan konflik itu bisa dengan mudah terjadi. Intensi baik pun sangat mudah untuk dipersepsikan sebagai sesuatu yang jahat, dan begitu pula sebaliknya. Jangankan membahas sesuatu secara substansial, mempercayai lawan diskusi untuk saling berkomunikasi pun juga belum tentu. Banyak elemen yang mempengaruhi bagaimana terciptanya komunikasi yang efektif. Tapi buat saya, alasan utama mengapa komunikasi itu begitu sulit adalah karena manusia tuh sebenarnya dituntut untuk merespon sebuah upaya komunikasi dari orang lain hanya berdasarkan interpretasi diri mereka sendiri. Apa yang dikomunikasikan oleh manusia, sesungguhnya itu adalah hasil dari sebuah proses yang melibatkan apa yang saya namakan sebagai perangkat internal. Perangkat internal ini terdiri atas banyak elemen seperti prasangka, ekspektasi, kondisi psikologis, imajinasi, intuisi, ingatan, sistem kepercayaan, kondisi jasmani, dan sebagainya yang ada pada seorang manusia. Nah, sayangnya, tak mungkin bagi seorang manusia untuk benar-benar 100% mengetahui bagaimana kondisi perangkat-perangkat internal orang lain. Mengenal kondisi perangkat diri sendiri saja belum tentu dong. Jadi pada akhirnya, seorang responden hanya bisa menerima trigger komunikasi yang dihasilkan oleh proses internal sang informan. Dan trigger komunikasi itu akan diterjemahkan kembali oleh perangkat internal dari responden sebagai sebuah interpretasi untuk direspon. Maka tak heran kalau kesalahpahaman itu sangat mudah terjadi karena adanya perbedaan dua kondisi perangkat internal tersebut ya. Belum lagi jika komunikasi diwarnai oleh konteks-konteks tertentu ya, seperti berbohong, memanipulasi, atau bahkan gagal untuk mengkomunikasikan sebuah maksud. Komunikasi dapat dengan mudah menjadi sebuah untayan benang kusut yang dapat memicu terbentuknya output-output komunikasi yang tidak efektif. Perspektif ini yang kadang membuat saya merasa tergelitik ketika diajak untuk menentukan strategi marketing oleh berbagai brand. Banyak brand yang merasa bahwa mereka tidak mampu mengkomunikasikan ya penawaran mereka secara kreatif dan efektif. Sehingga pada akhirnya mereka datang dan minta bantuan saya untuk menyumbangkan berbagai ide kreatif untuk masalah yang mereka sedang hadapi itu. Namun, setelah saya pelajari lebih dalam, sesungguhnya problem mereka bukanlah itu. Ini bukanlah soal ketidakmampuan, ini adalah soal keterbukaan dan keberanian untuk berpikir. Setelah saya menjalin relasi dengan para leader dan tim, saya merasa bahwa mereka ini sebenarnya adalah orang-orang kreatif. Jadi mereka tidak kekurangan talenta-talenta kreatif itu. Masalah sebenarnya terletak di dalam kepala para leader dan tim itu. Banyak dari mereka yang pikirannya tersumbat oleh berbagai ekspektasi yang memunculkan rasa takut untuk berkarya secara kreatif. Dan para leader pun banyak yang belum menyadari potensi dirinya ya, sehingga mereka banyak mengambil keputusan atas dasar ego. Jadi pembicaraan saya dan mereka seringkali tak benar-benar menyentuh level substansi yang justru lebih penting untuk pertumbuhan brand. Setiap orang masih sibuk lah untuk mencari validasi diri. Maka ya, bagai keran yang sudah lama tersumbat, ketika sumbatan itu dilepas, air pun kembali mengalir ya. Dan keran yang sudah lama kehilangan fungsinya akan kembali merasa percaya diri. Jadi ya, sebenarnya kehadiran saya tuh ya nggak penting-penting amat di dalam sebuah brand ya. Karena pada dasarnya setiap brand seringkali sudah punya jawaban atas apa yang mereka anggap sebagai masalah. Hanya saja terkadang mereka masih belum bisa menghargai jawaban-jawaban tersebut gitu. Jadi masih nggak kepikiran untuk mencari lensa yang tepat gitu, untuk melihat bahwa itu adalah sebuah jawaban sebenarnya ya. Memang tak ada habisnya ya kalau kita bicara tentang komunikasi, karena ia sungguh penuh keseruan dan juga misteri. So, apa pengalaman Anda yang paling mengesankan dalam berkomunikasi?